setapan motor saya seperti ini teman-teman, untuk buat nanti persiapan prepare ke Telomoyo. Mau jelasin sedikit apa sih setapannya kayak gimana. Jadi gini teman-teman, ini saya bawa rain bag. Jadi di tasnya ini tahan air, dia bentuknya kayak karet gitu, dia bisa dilipat. Jadi kunciannya tuh modelnya begini nih. Jadi ini posisinya ini dilipat, tinggal ngelipat-lipat aja gini. Terus habis itu di apa namanya dimasukin ke ada klepnya ya, ada shoe-nya ya. Jadi setapannya kurang lebih kayak gini teman-teman. Kok itu bawahnya banyak banget sih, padahal kan sebenarnya udah ada box gitu ya. Terus bagasi juga gede gitu, ngapain ada pakai bawa tas juga gitu. Nah jadi gini teman-teman, ini tas ini sebenarnya saya kenapa alasan saya bawa pakai tas ini. Satu, ini tas ini buat nanti mobilitas ya teman-teman, buat mobilitas nanti kalau misalkan mau ke mana-mana gitu kan, jadi enak semua barang ada di sini. Jadi untuk yang di sini, yang di tas ini saya isinya kayak baju gitu. Baju nanti kalau misalkan mau ke homestay kan, jadi tinggal bawa ini aja teman-teman, jadi nggak repot gitu. Kalau semuanya masuk di sini di jok itu kan nanti bawanya perintilan tuh agak susah nanti pas waktu di sananya gitu. Jadi saya putusin buat nambahin kompartemen ini tas tuh buat nanti mempermudah mobilitasnya. Jadi nanti pas begitu di sana, si boxnya ini nggak saya copot, bongkar pasang lagi. Nah terus yang di dalam ini isinya apa? Nah jadi yang ini isinya pakaian kayak baju, daleman, terus celana, jaket buat kalau yang dingin-dingin gitu ya. Jadi semua saya masukin ke sini. Nah, terus yang di box apa? Yang di box ini isinya kurang lebih begini teman-teman. Bentar ya, saya buka. Ini saya nggak bisa buka lagi karena ini posisinya udah rapih, udah ke setup seperti ini. Jadi kalau misalkan dibongkar lagi agak apa namanya ya, agak ribet. Jadi biarin aja. Jadi saya nggak saya buka. Nah yang bisa gampang aja di sini ya yang saya buka. Nah kalau yang di sini ini saya isi yang apa namanya, yang butuh cepet buat ngambilnya teman-teman. Kayak sleeping bag nih. Sleeping bag sih sebenarnya dia bisa taruh di dalam bagasi motor ya. Cuman biar aman aja sih, biar ada isinya aja sih saya taruh di sini. Nah, di sini itu ada saya taruh sleeping bag. Ini ada buat mikrofon. Jadi ini isinya saya bawa mikrofon teman-teman. Mikrofon wireless dari, sebentar ya gelap. Mikrofon wireless nih. Jadi nanti kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol sama temen biar dapet suaranya oke. Jadi bisa pakai ini nantinya teman-teman. Biar suaranya jelas. Oke, ini ternyata kebuka ya. Coba saya. Bentar ya. Sorry, agak susah soalnya saya pakai yang satu. Nah, oke, ini ada mikrofon. Terus ini ada topi. Nanti kalau misalkan mau main di sana kan pasti kan agak panas ya, jadi butuh topi di sini. Nah, terus ini apa namanya? Tas. Tas ini isinya laptop, teman-teman. Jadi ini kenapa saya bawa tas laptop ini? Saya bawa laptop karena takutnya di jalan atau di mana gitu kan, saya kan cuman punya memori dua ya teman-teman, satunya 128, yang satu 664. Jadi takutnya habis memorinya, kepake semua. Jadi saya nanti pas begitu nyampe kalau udah penuh saya pindahin ke laptop sini. Nah ini fungsinya saya bawa laptop kayak gitu teman-teman. Terus ini ada jaket cadangan in case kalau misalnya, saya ambil dulu ya. Nah ini jaket. Nah saya bawa jaket cadangan buat nanti kalau dibutuhkan. Jadi yang nanti yang saya pakai itu jaketnya settingan buat malam teman-teman. Tapi kalau buat siang itu jaket itu agak panas. Nah takutnya nanti saya siang pakai jaket itu tuh kepanasan. Nah saya bisa pakai jaket ini. Terus ini ada rain cover baju jas hujan ya. Nah, saya jas hujan saya taruh di sini teman-teman. Nah, ini jas hujan. Terus ini ada tripod yang simple kecil begini, buat nanti kalau misalkan podcast atau ngobrol di jalan istirahat, nah, gitu. Nah, bisa pakai ini. Ya kurang lebih isinya ini, kalau yang ini kurang lebih isinya seperti ini teman-teman. Ini saya sengaja buat bagasinya bikin nggak bagasi apa namanya, boxnya nggak saya penuhin.
karena buat ngejaga kestabilan motor teman-teman. Jadi usahain penyimpanan itu sebisa mungkin jangan diisi penuh ya, karena saya mikirnya gini, kalau misalnya kita hujan nih, misalnya kejadian hujan di jalan gitu kan ya, kalau seumpamanya ini penuh kan kita pasti otomatis mau pakai jas hujan. Nah, jaket yang kita pakai kita lepas, sepatu otomatis kita juga kita lepas gitu. Biasanya kalau kalau kita riding, nah ini sih biasanya sih ini kebiasaan saya ya. Karena sepatunya pakai sepatu boot, itu kan butuh sepatu boot itu kan gede itu. Kalau kalau misalkan diisi penuh, itu nanti kita bingung naroknya gimana gitu loh. Susah. Nah, ini berdasarkan pengalaman, jadi saya usahain buat nyisain space buat naro in case kalau misalnya hujan, naro sepatu sama jaket tuh, karena kebetulan jaketnya juga kan tebel gede gitu ya. Nah itu bisa muat di sini gitu, jadi enak gitu pakainya gitu sih teman-teman. Nah ini saya tutup lagi ya. Oke. Nah kalau yang di jok ini saya buat naruh barang-barang yang sifatnya jarang dipakai teman-teman. Bahkan untuk di tempat-tempat tertentu doang, kayak misalnya kompor, sandal, sabun mandi gitu ya, kayak sabun mandi, terus apalagi tuh toolkit. Nah, ada toolkit juga, ada toolkit kayak misalnya kayak kunci gitu kan. Kayak kunci, obeng, kabel-kabel kelistrikan tuh maksudnya baterai senter gitu. Takutnya di jalan kenapa-napa di tempat gelap, nah kita bisa pakai tuh. Terus sama kursi ya, kursi lipat. Itu sih. Dan di jok ini tuh di dalam masih ada sisa sekitar 30%-an lah. Masih ada, masih lega, jadi masih bisa ditaruh tambahan lain apa yang mau kita taruh gitu. Nah, terus ini ada satu nih, saya gantung ini kacamata nih teman. Jadi karena kan saya pakai helm half face, kacanya putih nanti, dan nggak double visor, jadi cuma single visor. Jadi saya butuh kacamata hitam nanti kalau misalkan jalan siang panas. Kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Untuk view-nya, tampilan setup di motor PCX. Oke. Terus untuk kebutuhan vlognya, untuk kebutuhan apa namanya setup di helmnya nih teman-teman. Nah kebetulan kita jalan ramean dan jaraknya agak lumayan jauh. Jadi di jalan itu dibutuhkan komunikasi teman-teman. Jadi biar enak, biar nyaman, biar biar apa namanya komunikasinya jalan. Nah kita pasangin intercom. Nah helmnya saya pasang begini nih. Intercomnya saya kebetulan pakai Freedom. Terus setupannya seperti ini. Nah terus buat di vlognya, buat di apa mic-nya, saya kan kebetulan ada pasang dua ya. Pasang dua nanti yang buat kamera, mic eksternal yang buat di action cam, sama buat di apa namanya ini intercom. Nah ini mic-nya di sini nih teman, bisa lihat ya, karena ini gelap ya. Coba ya, saya taruh dulu, saya ambil baterai dulu biar terang. Nah, kelihatan nggak? Nah, jadi ini saya mic buat di buat action camnya, saya micnya taruh di sini teman-teman. Nah ini dia, kelihatan ya teman-teman. Ini micnya nih, ini micnya buat di action cam, terus ini satu buat di intercom. Kurang lebih kayak begini teman-teman. Saatnya saya selapin di situ di atas, terus ini nanti jacknya ada di sini di bawah ini. Ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke lah. Oke, kayak gitu aja ya teman-teman. Dan terus saya pakai ini nih buat ngerekamnya, buat naruh HP-nya. Saya pakai neck mount di leher gini. Sorry, di neck mount, pakai neck mount. Nah ini taruhnya nanti di leher. Taruh di sini nih, ada bracketnya nih, sini ya. Oke, kurang lebih gitu ya teman-teman. Kita lanjut besok lagi. Cucu.
Hai, oke, halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau jalan bareng teman-teman grup WA lintas motor. Jadi touring kali ini kita rencana mau jalan ke Telomoyo teman-teman. Telomoyo itu posisinya ada di daerah apa ya? Kalau di peta itu sejajar sama daerah Semarang ya teman-teman. Cuman dia posisinya memang ke dalam tuh, yang mau ke arah Jogja. Posisinya di tengah, pokoknya di bagian tengah Jawa lah ya. Dan ini merupakan pertama kali juga buat saya untuk riding yang jaraknya agak lumayan jauh, kemudian dengan waktu yang cukup lama nih teman-teman. Jadi perkiraan nanti bakalan 3 hari 2 malam. Nanti yang di hari pertama atau malam pertama nanti nginep di Telomoyo, dan yang kedua arah pulangnya. Dan kebetulan arah pulangnya itu nanti beda jalur teman-teman. Kalau untuk berangkatnya kita rencana nanti bakalan lewat Jalan Pantura. Nah untuk pulangnya kita lewat jalur selatan kalau nggak salah ya. Kalau di randolnya itu kita lewat selatan, lewat Guci, lewat mana tuh, Batu Raden, yang nanti ditembusin dilanjutin ke arah Kuningan. Nah di situ nanti kita nginep lagi teman-teman di Kuningan. Oke teman-teman, sementara ini saya baru sampai di daerah Bintaro ya teman-teman. Dan ini kebetulan saya mau ke tikum pertama, yaitu nanti bakal ketemu sama teman-teman yang lain di daerah Simatupang. Di daerah Simatupang di McD sekitaran Antam. Ya, Mas Antam, di sekitaran situ. Kurang lebih perjalanan buat ke sana tuh sekitar 30 menitan, 20 kilometeran lah ya. Dan posisi sekarang jam 3.25. Jadi saya tadi berangkat dari rumah sekitar jam 3 lebih 10-15 menitan lah ya. Dan ini posisi bensin saya belum ngisi. Rencananya nanti saya bakalan ngisi di pom bensin terdekat kalau ada yang buka. Terus ini saya juga mudah-mudahan setup fitting atau setup mikrofon eksternalnya pas ya teman-teman, dan suaranya mudah-mudahan jernih, oke gitu ya, nggak terlalu tinggi banget kayak waktu saya tes tuh yang di video yang pertama, di skin yang pertama itu. Mudah-mudahan nggak kayak gitu ya. Oke teman-teman, kalau gitu saya izin gas dulu ya. Yuk, let's go. Cus, cucu. Oke teman-teman, sekarang saya udah sampai di daerah Jalan TB Simatupang. Jadi nanti rencananya di depan nanti kita akan ketemu sama teman-teman yang lain, yang dari Bogor, yang dari Parung, yang dari apa namanya, ya pokoknya daerah sekitar Tangerang lah ya. Jadi nanti kita tikum pertama akan tikum di situ. Nah, bentar lagi kita bakalan sampai. Sebelum itu saya pengen ngedoain buat teman-teman semuanya yang nonton di sini, dimanapun teman-teman berada. Doanya mudah-mudahan kalian sehat selalu, murah rezeki, tambah berkah selalu ya teman-teman ya. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Lanjut teman-teman. Lo, Omian apa? juga. Kopi gorengan 2. Kopi goreng 2. Mar, lu gak makan? Teh dulu sampai malah. Saya tuh. Ini teh lu. Saya Sarapan juga saya ada. belum ngeteh. Di Cikampek. Kalau nggak mau makan? Oke teman-teman, kita udah kumpul sama tim nanti yang bareng ke Telomoyo. Kurang lebih kita lagi masih nungguin temen. Yo, selfie dulu. Kita lagi santai-santai dulu ya, lagi persiapan. Sekarang udah jam 4.55 teman-teman. Oke, nanti kita langsung lanjut. Oke teman-teman, jadi kita siap. Jadi kita jalan ber-12. Rata-rata motornya kebanyakan Matic sih. Tapi ada beberapa temen yang udah pakai motor kopling. Ini ada X-Max, ADV, sama KTM. Beduh, gila nih, keren banget ya. Oke teman-teman, kurang lebih kita jalan
ber-12 orang. Dan kita tikung di daerah Fatmawati, kesono dikit, apa sih namanya? Di McD lah. Ini sebelum jalan kita lagi ada sedikit problem ya. Bukan problem ya. Jadi ada sedikit cerita di sini. Owner KTM kuncinya nggak tahu di mana, lupa dia taruhnya di mana. Nggak ada ya? Terakhir lo megang kunci gimana Om? Masih gimana Om? Di kantong. Enggak, terakhir megang, ingat-ingat. Ya ini keluar kalau di kantong. Ini kayaknya antara jatuh di kamar mandi tadi udah dicek katanya nggak ada. Oh, tadi ada satpamnya kan tadi di situ. Udah ketemu ya? Di mana Om ketemunya Om? Di mana? Di jalan ya? Jatuh. Ya, alhamdulillah. Udah ketemu. Dah. Sip. Gua pikir nggak jadi nih. Udah ketar-ketir aja. Iya. Udah ketemu udah. Di jalan, jatuh. Oke, akhirnya udah ketemu dan kita bisa lanjut riding, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya nanti. Thank you. Mas, penuh ya? Saya nggak bisa turun, nggak apa-apa ya? Saya majuin dikit biar enak. Nah, oke. Udah, sip. 70. 3. Oke, makasih ya. Oke, teman-teman, barusan saya udah isi full tank. Jadi buat pengeluaran untuk bensin sekarang 73 ya. Oke, nanti kita lanjut karena berhubung lagi nungguin teman yang lain. Kita lanjut dulu. Nanti kalau ada hal yang menarik nanti kita rekam lagi ya. Cus. Om Ayu, ini motor yang bawa singkong sama itu, kenapa motornya? Ini kiwi gara-gara ngecengin kiwi ini. Om Ded lihat nih apa nih Om Ded. Jadi bagaimana? Kenapa ini masalahnya? Kayaknya kualat gara-gara ngomong kapur baru sih. Ini dia panas sama Satria FU tadi, tahu nggak? Kenceng banget. Ya, gua lihat sih. Panas dia. Langsung jebol. Sekarang kita sudah sampai di daerah Kalimalang. Barusan ada beberapa sedikit ada permasalahan, cuman alhamdulillah kita udah bisa jalan lagi teman-teman. Bahkan Om Afdal pun sudah bisa ikut gabung kita lagi nih. Sekarang sudah jam 7:30 nih teman-teman. Berbagai macam kendala tadi ya, dari mulai kunci hilang nggak ketemu, kunci kelumbes, sampai pokoknya pakai baru jalan udah banyak cerita ya teman-teman. Ini kita estimasi masih lumayan jauh teman-teman, jadi nanti kita akan water break di daerah Cikampek teman-teman. Ya siap, gua nyusul nih bentar ya, gua nyusul depan nih. Jadi kalau touring seperti ini teman-teman, lebih dari 5 motor itu kita mesti konsentrasinya lebih ini ya, ekstra. Oke teman-teman, nanti kalau ada hal yang menarik lagi, karena berhubung ini jalanan agak lumayan macet, paling nanti kalau misalkan ada hal yang menarik atau yang bagus nanti kita rekam lagi ya.
Oke, lanjut. Udah sampai di Pantura teman-teman ya. Tepatnya bentar lagi kita mau sampai di Cikampek. Dari awal kita lewat jalan Kalimalang, jalannya agak lumayan sempit. Alhamdulillah kita udah sampai juga di Pantura teman-teman. Di sini waktunya kita speeding, tapi tetap safety teman-teman ya. Oke, apalagi sekarang udah jam berapa nih? Sekarang udah jam setengah 9. Agak kesiangan nih sebenarnya. Cuman kita lebih ke safety aja sih. Oke teman-teman, kita udah sampai di Cikampek, di pom bensin Cikampek. Nah, kita mau sarapan dulu nih. Dari tadi kita jalan terus, gaspol terus ya. Sekarang kita timing to breakfast. Oke, mantap. Kita ternyata prasmanan ambil sendiri. Monggo. Ambil. Nah, ini ada apa nih? Ayam goreng aja kali ya. Mana cedokannya? Nggak ada. Nah itu disiapin tuh Pak apa ininya, tapi kalau itu sih 12 makanya pada di sana ya. Dari sekarang udah jam 12 teman-teman. Di Pantura memang agak unik ya jalannya, kita nggak bisa nikmatin, tapi kita harus high speed buat dapetin waktu yang cukup. Menurutku Pantura punya cerita tersendiri ya teman-teman. Jadi gimana teman-teman, suaranya mudah-mudahan bagus ya. Tadi udah dites, ternyata suaranya masih kurang oke juga ya teman-teman. Tahu ada mesti apanya yang settingan apanya yang masih harus setting lagi ya. Oke, kita lanjut aja. Let's go. Penjagaan. Barusan istirahat, sholat, dan makan siang di daerah Brebes. Sekarang kita mau lanjutin lagi teman-teman. Kita posisinya sekarang udah ada di Brebes, alun-alun. Jadi kita bakalan jalan lagi, nanti akan water break di daerah Gringsing atau sekitar Pekalongan ya. Sekitar Pekalongan itu kurang lebih sekitar masih 2 jam 40 menitan lagi. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Udah selesai istirahat, makan, bensin penuh, perut penuh, kita gas lagi. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya. Let's go. Oke teman-teman, setelah kita istirahat, makan siang, sholat berjamaah, kita lanjutin lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di daerah sebelum Pemalang, apa namanya itu ya, Peleman kalau nggak salah ya. Kurang lebih kita masih sekitar 2 jaman lagi lah, masih lumayan jauh. Sekarang udah jam 15.46, udah sore. Dan seperti biasa kita gas tol terus teman-teman. Lanjut. Yes, oke, kita udah sampai di daerah Pekalongan.
dan kita ngeres dulu di sini teman-teman. Tempatnya di rumah makan apa namanya? Tadi rumah makannya apa ya? Ini di sini lumayan, katanya sih lumayan terkenal juga di sini. Mas Duki. Istirahat di rumah makan Mas Duki. Ini dia teman-teman. Cus. Mantap. Kita rehat dulu di sini. Gimana Om Ian? Gokil. Oke. Baru pertama kali Pantura. Yuk. Pakai motor trail, Bro. Yoi. Pantat pos. Jos. Sudah disunat ini berarti. Kayaknya yang pertama kayaknya ya, ada Pantura pakai ini kayaknya. Ente kayaknya yang lain nggak ada yang berani pakai motor trail. Panturaan. Ini nyalinya terlalu gede Om. Hah? Berarti nyalinya gede dia. Jangan dilarang-larang. Mana pakai ban purpos. Ya, bannya berat beginian lagi? ya. Yang Belakangnya nih. Bannya ban tahu. Kita udah baru sampai di Pekalongan tadi, habis istirahat di resto, kita water break. Sekarang kita lanjut lagi dan sekarang jalan malam teman-teman. Kurang lebih suasana malam di kota Pekalongan seperti ini ya teman. Kemungkinan nanti nyampe sana di Telomoyo itu kira-kira sekitar berapa? Ini kita menuju ke endpoint ke-6. Di endpoint ke-6 ini jaraknya sekitar 1 jam 40 menit. Oke, paling videonya nanti bakalan riding malam ya teman-teman. Wih. Di malam agak penglihatannya agak kurang ini ya, beda banget. Ada banyak lubang juga sih di bagian tengah, ada bumpy ya. Sabar Om. Yuk, bisa yuk, bisa yuk. Bisa yuk, bisa. Hati-hati di jalan.